Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Jal Asmoro di Sherlock Kang Firshop Channel yang memberikan edukasi tentang perawatan dan juga memberikan rekomendasi tentang bunglon jali pilihan, dan juga memberikan memberikan tips-tips cara memilih bunglon jali yang bagus dan prospek. Kali ini kita nggak review ya sahabat ya, kita akan memberikan tips cara perawatan daripada bunglon jali trotol yang sedang mutasi sahabat ya. Ya tentunya akan disampaikan oleh narasumber yang terpercaya yang seringkali memberikan torehan-torehan juara di kancah kontestasi bunglon jali se-Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe, jangan lupa di like, share, komen, dan bagi sahabat yang ingin mendapatkan bunglon jali seharga Rp500.000 trotol jaminan jantan prospek, silakan saja langsung WhatsApp di nomor di bawah ini di 0822913339 atau kunjungi kami langsung ke alamat kami di Jalan Cempaka Ungu, RT 2 RW 10, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Oke, tanpa berlama-lama ya, setelah intro kita akan melanjutkan ke tips cara perawatan bunglon jali trotol yang sedang proses mutasi. Check it out. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan tips bagaimana merawat trotol anis kembang yang sedang mengalami mutasi bulu. Mutasi bulu ini terjadi pada saat trotol anis kembang ini masuk usia 4 bulan. Waktunya berapa lama Kisaran 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi nanti selesainya pada umur dia 6 bulan. Nah, proses mutasi bulu ini bisa diawali dari rontoknya bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus ya. Kemudian juga bisa diawali oleh bulu-bulu besar dulu seperti bulu sayap, bulu ekor yang rontok terlebih dahulu. Nah, bedanya apa sekarang dengan mapung? Kalau mutasi bulu itu ada bulu trotol atau bulu bayi ya, yang rontok, yang lepas, kemudian diganti oleh bulu-bulu dewasa. Tetapi pada saat yang bersamaan itu ada bulu-bulu dewasa yang tiba-tiba muncul di sela-sela bulu trotol tanpa didahului oleh rontoknya bulu-bulu trotol. Jadi bedanya seperti itu dengan mapung. Jadi jumlahnya bulu pada saat mutasi bulu ini terjadi akan bertambah jumlah bulunya. Sedangkan kalau untuk proses mabung itu jumlah bulunya tetap hanya yang bulu rusak, bulu tua itu diganti dengan bulu-bulu baru, jumlahnya sama. Itu bedanya. Secara prinsip seperti itu yang membedakannya. Nah, untuk proses pertumbuhan bulu baru pada masa mutasi bulu ini, trotol tidak membutuhkan pemekaran atau membukanya pori-pori kulit seperti pada saat mabung, sehingga teman-teman tidak perlu mengurangi atau men-stop jumlah extra fooding yang berikan sama seperti rawatan harian pada saat trotol. Bahkan bila perlu teman-teman bisa menambahkan. Jadi misalkan selama ini memberi jangkrik 5 ekor, tambahkan aja 2 ekor menjadi 7 ekor. Loh, kenapa harus ditambah gitu? Kok tidak dikurangi? Karena pada saat proses mutasi bulu ini akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Kemudian juga ada perkembangan birahi. Jadi ada 2 fase yang tumbuh bersama. Ini yang membutuhkan protein dan kalori yang besar. Jadi pertumbuhannya adalah pertumbuhan bulu-bulu baru, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan tulang termasuk paru. Nanti teman-teman akan melihat pada saat umur 6 bulan itu ya paru ukurannya yang dimiliki segitu sudah.
sudah terbentuk maksimal seperti itu, besarnya, panjangnya itu ya, seperti itu pada saat usia 6 bulan. Sedangkan ada lagi yang namanya pertumbuhan otak. Pada saat mutasi bulu ini adalah momen atau waktu yang tepat bagi teman-teman untuk memaster, jadi menambahkan lagu-lagu sesuai dengan keinginan teman-teman atau yang lagi tren sekarang yang disukai juri apa, seperti itu. Nah, proses pemasteran ini nanti akan saya sampaikan di dalam video ini juga. Jadi ikuti dan simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Itu teman-teman. Kemudian saya akan sampaikan bagaimana rawatannya mulai dari pagi hari untuk proses mutasi bulu ini. Mutasi bulu ini teman-teman tidak perlu dibedakan dengan rawatan harian sebelumnya. Jadi teman-teman pagi bisa buka trodongnya, kemudian diembunkan, ya diembunkan. Maksud pengembunan ini bukan untuk supaya trotolnya ini mendapatkan embun, bukan. Jadi ini bagian dari proses untuk membuat tingkat stres pada saat mutasi bulu ini menjadi berkurang atau pada titik standar ya. Jadi stresnya tidak berlebihan. Kok dibilang stres? Iya, karena pada saat proses mutasi bulu ini teman-teman mungkin sering menemui atau mendapati trotolnya ini tiba-tiba kalau didekati dengan tangan itu menjadi galak seperti itu. Itu adalah proses stres karena dia merasa sakit untuk melepaskan bulu-bulu trotolnya menjadi berganti dengan bulu-bulu baru seperti itu. Nah, untuk mengurangi tingkat stresnya ini tadi, caranya bisa dimulai dari yang namanya pengembunan. Jadi udara sejuknya pagi itu bisa membuat dia fresh, menjadi lebih nikmat. Kemudian dia juga bisa mendengarkan kicauan burung-burung di alam liar ya. Jadi dia menjadi lebih bersemangat gitu ya. Untuk proses mutasi bulunya ini dia tetap enjoy, tidak stres seperti itu. Jadi fungsinya tadi untuk pengembunan adalah mengurangi stres. Setelah diembunkan, teman-teman bisa mulai jam 5 pagi misalkan, atau setelah subuh. Kemudian nanti jam 6 teman-teman bisa memandikan si trotol ini di keramba mandi. Nggak perlu dipaksa, kalau dia mau mandi ya biarkan dia mandi sepuasnya. Kalau nggak mau mandi nggak usah dipaksa dengan disemprot. Tapi yang jelas teman-teman pada saat trotol ini berpindah ke keramba mandi, teman-teman silakan membersihkan sangkar, kemudian mengganti air minum dicepuk, terus menambahkan fur ya, kemudian mempersiapkan untuk memberi extra fooding seperti yang teman-teman rencanakan. Mau dikasih jangkrik 5 silakan, mau dikasih jangkrik 10 juga silakan. Istilahnya pada saat proses mutasi bulu ini tidak ada pakem atau setelan yang harus teman-teman terapkan. Yang penting berikan extra fooding itu secara berimbang. Jadi apapun yang kebanyakan itu tidak bagus. Jadi usahakan makan extra foodingnya banyak, tetapi burung tetap makan fur. Itu yang paling penting. Jangan sampai burung ini tidak makan fur. Ini bahaya. Nanti kalau teman-teman misalkan bepergian, kemudian extra foodingnya habis, maka burung ini tidak akan terbiasa makan fur. Nah, berbeda kalau pada saat trotol ini sampai mutasi bulu, teman-teman tetap mengajari trotol ini untuk makan fur seperti itu. Jadi berikan berimbang ya teman-teman ya, jangan berlebihan seperti itu. Nah, setelah nanti diberikan extra fooding, terus kemudian si trotol ini makan, saya biasanya memberikan extra fooding cacing terlebih dahulu sebelum dilanjut ke jemur. Baru nanti setelah jemur saya berikan jangkrik seperti itu. Nah, setelah tadi makan extra fooding, kemudian kita jemur sebentar, cukup 5-10 menit aja lah, di antara jam 6 sampai jam setengah 7 pagi seperti itu. Kalau cuaca lagi hujan sebaiknya tidak perlu dijemur ya, nanti bisa kehujanan seperti itu. Jadi teman-teman cukup melihat bahwa bulu-bulu dari trotol
anis kembang ini terkena cahaya matahari pagi. Cukup itu aja menurut saya. Jadi jemurnya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti resikonya bulu-bulunya menjadi kalau dibilang rusak ya boleh, dibilang nanti menghambat pertumbuhan bulu-bulu baru karena pori-porinya mengecil, itu bisa terjadi. Jadi menurut saya, pengalaman saya untuk yang lagi proses mutasi bulu ini, jemurnya paling lama 10 menit aja. Setelah itu teman-teman berikan extra protein ya, makanan minuman sudah siap semua, lalu dikerodong kembali. Kemudian teman-teman bisa mulai memaster si trotol ini sebelum teman-teman mungkin beraktivitas, berangkat kerja atau berangkat kuliah atau apapun lah. Jadi jam 7 pagi itu sudah selesai semua gitu ya, atau setengah 7 pagi itu sudah selesai semua. Jadi teman-teman, untuk pemasteran ini saya sampaikan bahwa momen pada saat mutasi bulu ini adalah momen yang paling bagus ya, karena burung akan konsentrasi untuk mendengarkan materi lagu yang teman-teman putarkan ya, kalau melalui MP3. Kalau dengan burung-burung master yang gacor sepanjang hari, maka trotol ini akan merekam dengan lebih cepat menurut saya dibanding pakai MP3, karena mungkin frekuensi dari suara burung hidup dengan kita mendownload lagu-lagu di misalkan di YouTube itu frekuensinya yang jelas berbeda. Cuman untuk yang MP3 ini kan lagunya diputar secara konsisten. Nah, konsistensi itulah yang menyebabkan mudah untuk direkam oleh si burung trotol yang sedang mengalami mutasi bulu. Nah, untuk pagi sampai sore memang baiknya teman-teman memakai burung master yang hidup yang rajin berkicau sepanjang hari. Namun untuk mendapatkan burung master yang rajin berkicau sepanjang hari ini tentunya tidak gampang, tidak mudah. Itu sulit mencarinya. Kalaupun ada, harganya mahal teman-teman. Saya pun ngalami seperti itu. Jadi saya sendiri lebih suka memakai MP3, lebih praktis ya, tidak perlu membeli makan atau merawatnya, cukup ditancapkan ke listrik seperti itu. Nah teman-teman, untuk volume suara itu gunakan aja yang suaranya bisa didengarkan oleh kita ya, sayup-sayup tapi bisa tetap didengarkan oleh kita, itu sudah suara yang pas. Usahakan posisi alatnya itu sejajar atau lebih tinggi dari sangkar, jadi seolah-olah itu terdengar suara burung aslinya. Kalau ditaruh di bawah sangkar, nah itu nanti burung akan merasa aneh ya, merasa curiga, sehingga dia tidak fokus, tidak konsen untuk mendengarkan suara MP3 tadi. Nah, kalau teman-teman memiliki burung master yang hidup, yang rajin berkicau, itu akan pasti lebih baik ya. Misalkan burung kenari, burung labet, burung gereja, jenggot, kapas tembak, itu burung-burung yang bagus untuk menjadi isian dari trotol anis kembang yang lagi mutasi bulu seperti itu. Terlebih-lebih bagi yang punya karakter suara besar atau suara kasar-kasar, burung-burung seperti tadi itu bagus. Nah, untuk yang bersuara karakter burung kecil-kecil, teman-teman bisa siapkan burung master seperti kolibri ninja, terus kemudian sogo ontong seperti itu, atau pelecis. Silakan, terserah teman-teman, karena membeli burung master itu sangat mahal menurut saya gitu ya, karena memang dia harus mampu berkicau sepanjang hari. Nah teman-teman, setelah nanti pemasteran diberikan, jangan lupa ya teman-teman, pada saat pemasteran itu dikerodong ya, karena nanti kalau tidak dikerodong maka konsentrasi trotol ini akan terganggu. Kalau dikerodong dia akan konsisten mendengarkan, kemudian dia juga tidak takut ya, karena dia tidak bisa melihat burung masternya gitu ya. Kalau burung masternya besar ya, seperti kapas tembak, jalak suren gitu ya, kan suaranya atau volumenya kan keras sekali. Nah kalau
itu ditempel dekat, maka si trotol ini justru merasa tertekan ya. Jadi kalau punya burung master yang besar, berukuran lebih besar dengan volume yang lebih keras, itu saran saya sebaiknya berbeda ruangan. Misalkan trotolnya ada di ruang tamu, terus burung masternya ada di teras atau di garasi teman-teman. Yang penting suaranya terdengar, tidak terlalu keras, biar tidak takut di trotolnya ini. Jadi setelah pemasteran dan pengkerodongan sepanjang hari ya, sore kerodong dibuka, teman-teman silakan bersihkan alas sangkarnya atau karpetnya. Kemudian setelah bersih, masukkan kembali ke sangkarnya. Nah, teman-teman bisa memberikan extra fooding lagi. Jumlahnya saya sarankan untuk yang pagi dengan yang sore berbeda. Pagi lebih banyak, sore lebih sedikit. Kenapa seperti itu? Karena sore itu kan aktivitasnya kan tinggal istirahat aja sih, jadi tidak memerlukan banyak kalori. Ini penting supaya burung pada saat itu tidak mengalami kegemukan. Kalau burungnya gemuk, tentunya akan memperlambat proses bunyi ngeplong maupun ngerol pada saat pastol nanti. Nah, itu teman-teman. Dan saya sarankan juga untuk proses perawatan trotol anis kembang dari trotol sampai pastol ini ya, sampai masa mutasi bulu ini sebaiknya gunakan sangkar kotak seperti ini aja. Itu lebih mudah untuk membersihkan alas sangkar ya. Kalau yang sangkar bulat itu kan harus melepas temboknya apa. Nah, kalau yang sangkar kotak kan tinggal ditarik aja seperti itu dan burung tidak akan terganggu. Nanti pada saat sudah selesai proses pergantian bulunya, proses mutasinya sudah selesai, teman-teman bisa ajari untuk dipindah ke sangkar bulat seperti itu. Jadi teman-teman, untuk proses mutasi bulu ini tolong teman-teman bedakan dengan proses mabung ya. Untuk proses mutasi bulu ini, pemberian extra fooding maupun perawatan hariannya tetap sama. Mandi pun di keramba juga tetap sama. Yang penting pada saat mandi nggak perlu dipaksa-paksa. Silakan nanti si burung ini, si trotol ini memutuskan dengan dirinya sendiri dia mau mandi apa tidak. Biasanya sih 2 hari sekali dia mau mandi pada saat proses mutasi bulu seperti itu. Teman-teman, untuk furnya bagaimana Om? Apakah harus diganti? Tidak perlu. Kalau di proses mabung itu kan biasanya teman-teman untuk merangsang bulu cepat rontok diganti furnya. Tapi kalau untuk proses mutasi bulu ini furnya tetap sama seperti itu. Untuk tadi penjemuran jangan lupa jangan terlalu lama ya, 5-10 menit itu sudah cukup di sebelum jam 7 pagi seperti itu. Kalau setelah jam 7 pagi, asalkan tidak ada hujan, tidak ada angin, bisa dijemur ya tadi 5-10 menit itu aja. Fungsi penjemuran tadi hanya untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D, terutama yang untuk pertumbuhan tulangnya seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk proses mutasi bulu pada trotol anis kembang ya. Kalau ini dirasakan bermanfaat bagi teman-teman. Oke sahabat, demikian tadi penjelasan dari Master Punglor Jali, di mana beliau adalah Master of Ceremony daripada Punglor Jali yang ada di salah satunya Master of Ceremony yang ada di Indonesia sahabat. Bagaimana Anda mencatat, Anda bisa mempraktekkan di hadapan Anda cara perawatan Punglor Jali trotol yang mutasi sahabat. Dan untuk sahabat, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like, share, di komen sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi sahabat yang menginginkan Punglor Jali trotol jaminan jantan yang prospek, silakan langsung WhatsApp di nomor saya di bawah ini di 08222 917 339 atau langsung datang di alamat kami di Jalan Cempaka Ungu RT 2 RW 10 Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari sahabat. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, saya
Kang Jala Asmoro di Sel Ageng Tirshop Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kecamania Nusantara. Tetap bersabar untuk mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal. Dadah.